Bu. Oke, jadi itu ketiga Mohon maaf sekarang ya. Bu. Ya untuk bakor itu Bu, pertama Bu Mercy Bu, kedua Ibu Zurina Bu. Oke, berarti ini Ibu yang ketiga. Ini cukup berapa? Oke, ini tolonglah dibuka videonya, itu nggak suka bicara kalau videonya nggak dibuka. Absen udah boleh ya di Google, di absen di e-learning ya. Oke, kita mulai ya. Oke, udah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya, jadi mata kuliah kita teknologi bahan dan korosi ya. Mungkin pengantar juga Bu Mercy atau Bu Zurina mungkin udah bicarakan. Ya, jadi kalau di pabrik itu atau suatu industri, itu yang digunakan bukan hanya logam. Jadi berbagai macam ya bahan untuk konstruksi ya, maksudnya untuk pabrik itu yang harus dipenuhi. Jadi misalnya di sini udah nampak sepertinya semuanya logam. Ini logamnya aja berbeda-beda. Ya, ada yang stainless steel, mungkin ada yang mild steel, mungkin yang ada yang biasa aja ya dan lain-lain. Ini kita lihat ya sama seperti ini bahannya beda. Ini walaupun tangki tapi ini konkrit. Ya, konkrit dia bukan menggunakan logam. Ya, tapi ini menggunakan logam. Ya, jadi bermacam-macam dia, tapi ini gudang apa? Ini juga batu bata ya, gudangnya. Jadi bermacam-macam. Nah, kemudian ini juga seperti itu. Walaupun tangki di sini ya menggunakan metal, tapi juga materialnya berbeda. Untuk silindernya seperti apa, untuk bolanya seperti apa, nah, untuk tangganya menggunakan bahan apa, untuk yang ini menggunakan bahan apa, perpipaannya bahan apa, ini semuanya berbeda-beda. Ya, tergantung dari kebutuhan yang diperlukan, misalnya seperti apa bahan bakunya. Bahan baku yang digunakan apa? Cair, gas, ya atau padatan. Semuanya punya spesifikasi. Ya, dari spesifikasi itu kita menentukan bahan konstruksi apa yang diperlukan. Misalnya di sini pasti ini adalah mass transfer ya, untuk transfer cairan. Nah, tapi cairan itu kita harus juga tahu bahannya ini apa yang diperlukan untuk pipanya ini. Apakah stainless steel? Tapi kan harga stainless steel mahal sekali. Oh, cukuplah mild steel. Mild steel murah, tapi masalahnya yang ditransfer adalah mungkin asam sulfat. Nah, kalau asam sulfat, maka dia adalah asam keras, bersifat sangat korosi. Makanya kita pelajarannya bahan konstruksi dan korosi. Ya, jadi korosinya juga kita pertimbangkan. Jadi kita nggak sembarang untuk menentukan bahannya nanti apa. Oke ya, nah selanjutnya ini juga ya sama. Untuk perpipaan seperti ini. Ini kan materialnya beda, ini pipanya beda.
Ini juga beda. Nah, kemudian di sini juga penyambungnya beda. Ya, semuanya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kemudian setiap pabrik, setiap industri pasti dilengkapi dengan gudang. Apakah gudang bahan baku ataukah gudang produk? Ya, tergantung produknya apa. Kalau produknya padatan, maka mau nggak mau gudangnya harus seperti ini. Kalau bahan bakunya padat, maka harus dilengkapi gudang seperti ini. Tapi kalau bahan bakunya cair, maka dia harus tempatnya itu adalah tangki timbun tadi yang seperti tadi. Kalau gas dia bulat tangkinya. Sama juga produk yang jadi. Ya, produknya apa? Kalau produknya padatan berarti perlu gudang seperti ini. Kalau produknya cair, maka diperlukan tangki tempat penyimpanannya. Kalau produknya gas seperti apa? Ya, jadi dari situ kita harus tahu, kemudian kita harus tahu juga bahannya itu korosi atau enggak, asam keras atau basa keras. Dari situlah kita pertimbangkan. Makanya berbagai macam ya, ilmu bahan itu kita harus mengetahuinya. Jadi bukan hanya logam, kita juga harus tahu polimer sedikit, komposit, nah kemudian kaca, kemudian apalagi konkrit, kemudian kayu. Ya, material ini nggak lepas dari sini. Oke ya, kayak ini. Ini kan kaca dia. Kenapa dia menggunakan kaca? Ada keperluan-keperluan tertentu. Orang kerja bisa melihat apa yang dikerjakan. Oke ya, nah lantainya apa? Lantainya konkrit, beton. Dindingnya apa? Batu bata. Atapnya apa? Seng. Tiangnya apa? Baru tiangnya di sini baja. Ya, jadi bermacam-macam tadi ya ilmu bahan konstruksi tadi. Nah, ini contohnya juga yang lain. Ada pabrik yang cukup seperti ini penampilan gudangnya. Di sini mungkin udah merangkap kantor. Tapi ada pabrik yang harus seperti ini. Ada keindahan yang harus diperlihatkan. Ya, kalau dia perlu keindahan, berarti materialnya ini kayu, lantainya dari kayu, ya kusennya dari kayu, kemudian dilengkapi dengan kaca seperti ini. Pabrik seperti apa yang ini? Ya, pabrik yang memang memerlukan keindahan, misalnya pabrik kosmetik. Atau mungkin banyak juga pabrik yang nggak mesti kosmetik ya, TPL, Toba Pub, Lestari. Mungkin kantornya akan dilengkapi seperti ini. Ya, office-nya dilengkapi seperti ini. Kenapa office harus seperti ini? Kenapa nggak seperti gudang? Produktivitas orang itu bekerja akan meningkat jika tempat bekerjanya itu nyaman. Ya, jadi ada pimpinan perusahaan atau perusahaan yang memikirkan hal itu. Agar produktivitas dari karyawan aku meningkat, maka aku harus membuat tempat kerja yang nyaman untuk mereka. Dibuatlah yang seperti ini, kemudian dilengkapi dengan AC dan lain-lain. Ya, jadi masing-masing pabrik mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oke. Ya, ini sama juga. Ya, ini kan beda-beda. Ini perancahnya dari apa? Besi. Tangkinya dari apa? Kenapa dia di atas? Ya, ada dia tahapan-tahapan tertentu. Oke. Ya. Ini ya, misalnya ini contoh batu bata tahan api. Ya, mungkin untuk pembakaran. Jadi batu batanya juga bukan batu bata sembarangan. Oke, nah sekarang kita masuk ke gelas atau kaca. Kaca merupakan bahan transparan, kuat, tahan panas, rapuh, dan secara biologi merupakan bahan yang tidak aktif yang boleh dibentuk menjadi permukaan yang tahan dan licin. Nah, kalau kita baca ini kita terus mengambil kesimpulan. Kaca merupakan bahan transparan, berarti kita memerlukan di mana kita letakkan kaca ini. Kalau dia
transparan sifatnya. Yang pertama mungkin jendela. Oh, pintu. Tapi apakah diproses perlu nggak kira-kira pakai kaca? Perlu kadang-kadang. Untuk misalnya alat untuk kita melihat seberapa tinggi volume ya dari misalnya tangki proses atau reaktor, maka dibuatlah kaca yang dilapisin dengan mungkin metal. Jadi dari kaca itu nanti nampak kita ketinggian dari cairan tersebut. Ya, ini dia karena dia dari sifatnya. Jadi kita dari ilmu bahan ini kita harus mengetahui sifat-sifatnya walaupun mungkin sangat sederhana. Kaca merupakan bahan transparan, tapi dari transparan itulah kita bisa digunakan untuk monitor ketinggian dari ataupun level dari cairan yang kita proses. Ya, ataupun mungkin di laboratorium transparan, karena dia transparan saya membuat produk ini. Saya harus melihat transparansinya. Nah, kalau kita letakkan di wadah yang enggak transparan, maka kita enggak mengetahui bahwasanya itu transparannya seperti apa. Nah, kemudian kuat. Ya, ini kelebihannya juga, bersifat kuat. Tapi masalahnya kelemahannya rapuh. Kalau beban dia tahan. Ya, diisi misalnya ada silinder kaca, diisi oleh cairan. Atau diisi batu juga berapa kilo boleh. Dia nggak akan pecah, dia kuat. Tapi masalahnya kelemahannya rapuh, dia terbentur sedikit, pecah. Nah, kemudian kelebihannya apalagi? Tahan terhadap panas. Nah, kemudian secara biologi merupakan bahan yang tidak aktif. Inilah yang kelebihannya lagi. Jadi kaca ini sangat tidak aktif. Dia tidak akan bereaksi dengan apapun. Asam kuat diletakkan dalam kaca tidak terjadi reaksi. Basa kuat diletakkan dalam kaca tidak terjadi reaksi. Nah, kemudian dia boleh dibentuk menjadi permukaan yang tahan dan licin. Inilah yang pertama harus kita kuasain. Ya, dari ilmu bahan. Yang pertama kaca transparan, bersifat kuat, tahan panas, tapi sangat rapuh. Dan bahan yang tidak aktif, tidak bereaksi dengan apapun. Ciri-ciri ini menjadikan kaca sebagai bahan yang sangat berguna. Komponen utama kaca adalah silika. Silika adalah galian yang mengandung silikon dioksida. Nama iopak silikon dioksida ialah silikon valensi 4 oksida. Silika wujud secara semula jadi dalam bentuk pasir ya. Jadi silika itu di alam dia ada di pasir. Kaca merupakan bahan ini saya dari ini ya. Biasanya terbentuk apabila bahan cair tidak menjadi kristal ya. Kemudian didinginkan dengan cepat. Dengan itu tidak memberikan cukup waktu untuk jaringan menjadi kristal biasa terbentuk. Ya, itu dari sifat kaca tadi. Nah, kemudian beberapa sifat-sifat kaca secara umum tadi ya udah Ibu bicarakan juga, dia adalah berupa padatan yang amorf. Kemudian berwujud padat, tapi susunan atom-atomnya seperti pada zat cair. Itulah dia yang mengakibatkan sifat dari transparan tadi. Ya, padat, tapi susunan atomnya seperti pada zat cair. Tidak memiliki titik lebur yang pasti. Ya, tidak memiliki titik lebur yang pasti. Contoh kalau air, titik leburnya berapa? 0 derajat. Ya. Nah, kemudian mempunyai viskositas cukup tinggi, berarti sangat kental. Kemudian transparan, tahan terhadap serangan kimia, kecuali hidrogen fluorida.
Karena itulah kaca banyak dipakai untuk peralatan laboratorium. Ya, jadi dalam industri terutama kaca ini banyak digunakan untuk laboratorium. Kemudian efektif digunakan sebagai isolator, kemudian mampu menahan vakum tetapi rapuh terhadap benturan. Ini kelemahannya. Nah, reaksi yang terjadi dalam pembuatan kaca ini bisa kita lihat seperti ini ya. Contoh di sini Na2CO3 ditambah SiO2 sebanyak A akan membentuk Na2O A SiO2 ditambah CO2. Ya, jadi sodium karbonat ditambah silika oksida ini akan membentuk natrium oksida silika. Silika oksida ya, dia terikat di sini. Tapi di sini menghasilkan gas CO2. Nah, selanjutnya kalsium karbonat ditambah silika SiO2 akan terbentuk CaO BSiO2 ditambah CO2. Nah, kemudian dari sini Na2SO4 ditambah SiO2 ditambah C akan terbentuk Na2O CSiO2 ditambah SO2 tambah SO2 ditambah CO. Walaupun saat ini terdapat ribuan macam formulasi kaca yang dikembangkan dalam 30 tahun terakhir ini, namun gamping, silika, dan soda masih merupakan bahan baku dari 90% kaca yang diproduksi di dunia. Jadi formulasi kaca itu banyak sekali, ada ribuan. Ya, tapi tetap ya sodium karbonat, kalsium karbonat, natrium sulfat ini 90% kaca di dunia ini masih memakai ini. Tapi mungkin ada tambahan unsur lain. Oke. Nah, komponen-komponen utama pembuatan kaca yang pertama pasir. Yang dikenal adalah jenis quartz. Ya, jadi pasir inilah yang mengandung SiO2. Kemudian soda, yaitu Na2O yang disuplai dari berbagai soda abu. Ya, jadi Na2O-nya ini berasal dari Na2CO3. Kemudian ada feldspar, mempunyai formula umum R2O, Al2O3.6 SiO2, di mana R2O dapat berupa Na2O, ya Na2O abu, K2O abu, campuran dari kedua oksidasi tersebut. Nah, kemudian ada juga boraks, fungsinya untuk menurunkan koefisien ekspansi dan menaikkan ketahanan terhadap bahan kimia. Nah, kemudian yang kelima ada kulet, merupakan pecahan-pecahan kaca atau kaca yang berasal dari produk tidak lolos quality control. Kulet berfungsi untuk menurunkan temperatur leleh dari bahan baku. Kulet yang diumpankan sebanyak 25% dari total bahan baku. Ya, jadi tadi komponen-komponen utama, ya, pasir. Ya, pasirnya itu pasir quartz. Itulah dia silikanya. Ya, biasanya di tepi pantai, kalau kita duduk di pinggir pantai, kita nampak di tepi laut itu berkilat-kilat pasirnya. Nah, itu dia silika. Nah, kemudian yang diperlukan lagi soda. Yaitu tapi dalam bentuk Na2O yang berasal dari soda abu atau natrium karbonat. Kemudian ada feldspar. Ya, rumus umumnya ini R2O, Al2O3, A6SiO2, di mana R2O dapat berupa Na2O atau K2O. Kemudian boraks, tapi di sini boraks untuk menurunkan koefisien ekspansi.
Kemudian ada kulet. Kulet ini merupakan pecahan-pecahan kaca yang tidak lolos dari quality control. Nah, ini dimasukkan kembali ya ke tangki ya, ke reaktor perebusan kaca tersebut. Berfungsi untuk apa? Menurunkan temperatur. Ya, misalnya temperatur waktu proses itu dia akan naik terus. 300, 400, 500. Maka ditambahlah kulet ini sebesar tapi nggak boleh lebih dari 25%. Nah, waktu kulet ini dimasukkan, maka temperaturnya tadi akan menurun. Nah, bahan stabilizer merupakan yang mampu untuk menurunkan kelarutannya di air, tahan terhadap serangan bahan kimia lain termasuk materi-materi lain yang terdapat di atmosfer. Contoh bahan stabilizer yang biasa dipakai di industri gelas adalah kalsium karbonat, membuat produk akhir menjadi tidak larut di dalam air. Kemudian yang kedua, barium karbonat akan meningkatkan berat spesifik dan indeks bias. Kemudian yang ketiga ada timbal oksida, membuat produk menjadi transparan, mengkilat, dan memiliki indeks bias yang tinggi. Ya, jadi kalau kita baca di sini, untuk unsur tambahannya tergantung kita mau menghasilkan kaca yang seperti apa. Ya, misalnya kita tambah barium karbonat, itu akan meningkatkan berat spesifik dan indeks bias. Jadi kaca yang seperti apa yang kita gunakan untuk dia memiliki indeks bias yang baik. Kemudian kalau kita mau kaca kita menjadi lebih transparan, mengkilat, maka ditambah timbal oksida. Ya, atau mungkin ditambahkan seng oksida, membuat gelas tahan terhadap panas yang mendadak. Ya, contoh misalnya gelas. Gelas di rumah kita baru beli, dicuci, kemudian kita buat kopi, langsung kita tuang ke dalam gelas. Atau gelasnya pecah aja. Ya, jadi dia nggak bisa menerima panas yang mendadak. Untuk itu ditambahlah dia seng oksida. Ya, memperbaiki sifat-sifat fisik dan mekanik dan juga meningkatkan indeks bias. Aluminium oksida meningkatkan viskositas gelas, kekuatan fisik, dan ketahanan terhadap bahan kimia. Kemudian komponen sekunder lain diantaranya adalah ya seperti ini refining agent. Ini akan menghilangkan gelembung-gelembung gas pada saat pelelehan bahan baku. Bahan yang biasa digunakan sebagai refining agent pada industri gelas adalah sodium nitrat dan sodium sulfat atau arsen oksida. Nah, jadi waktu perebusan tadi bahan baku ya, untuk pencairan bahan baku akan timbul gelembung-gelembung gas. Maka untuk menghindari gelembung-gelembung gas tersebut, maka boleh ditambahkan seperti sodium nitrat, sodium sulfat, atau arsen oksida. Kenapa gelembung-gelembung gas harus dihilangkan? Coba ada yang tahu nggak kenapa gelembung-gelembung gas ya pada waktu pelelehan bahan baku harus dihilangkan? Ada yang tahu? Ya, dia gelembung-gelembung gas itu kalau nggak dihilangkan, ya, waktu dia meleleh, terperangkaplah gelembung-gelembung gas tersebut di dalam cairan kaca. Nah, kemudian sewaktu pembekuan, gelembung-gelembung gas tadi terperangkap di dalam kaca yang nantinya akan mengeras, maka kacanya itu akan terganggu tadi dengan gelembung-gelembung gas. Mungkin nampak ya, kalau kadang kaca jendela kan kaca murah, kadang-kadang nanti ada nampak seperti lubang. Nah, itu akibatnya apa? Di samping penampilan dari kaca tersebut berkurang ya, jelek jadinya karena ada bintik-bintik,
Yang kedua, itu akan menurunkan sifat kekuatan dari kaca tersebut. Ya, jadi dengan mungkin ketokan sedikit kaca tersebut akan pecah. Ya, makanya dia harus ditambahkan zat lain untuk tadi menghilangkan gelembung-gelembung udara tersebut. Oke ya, kita lanjutkan. Ibu, izin Bu, Ya. Zoom kita dimit aja Bu, kita pindah link ya Bu. Oke, Ya. oke. Izin ya Bu. Oke, yuk. Jadi Ibu keluar dulu ini. Lanjut aja nggak apa-apa Bu, ntar sampai habis aja waktunya Bu. Oh gitu ya, oke ya. Berarti Ibu masih bisa share screen ya. Nanti kalau habis waktunya masuk lagi sendiri gitu. Ntar ada link Bu, ntar dibagikan di grup Bu. Oke. Oke Ibu, share screen lagi. Ya, tadi yang komponen sekunder diantaranya adalah tadi refining agent. Nah, kemudian yang kedua penghilang warna atau decoloran. Di sini fungsinya untuk menghilangkan warna yang biasanya diakibatkan oleh kehadiran senyawa besi oksida. Ya, senyawa besi oksida yang masuk bersama bahan baku. Bahan penghilang warna yang digunakan adalah mangan dioksida atau MnO2, logam selenium atau Se, atau nikel oksida. Ya, jadi penghilang warna itu tadi disebabkan oleh biasanya kehadiran dari senyawa besi oksida. Jadi silika tadi kan dari pasir kuarts. Ya, jadi pasir kuarts tadi kan bukan murni 100%, ada unsur lain. Nah, biasanya di situ ada besi, selalu ya di tanah itu kan banyak besi. Contoh misalnya air sumur. Air sumur kalau udah mengandung besi ya, tanah di sekitar itu mengandung besi, maka airnya itu akan keruh kuning. Dia akan membuat. Nah, tapi banyak air sumur yang warnanya bening. Mungkin kandungan besi di daerah tersebut sedikit. Ya, jadi besi tadi mengganggu ya, akan merubah warna kaca tadi. Jadi untuk itu ditambahkan zat penghilang warna seperti MnO2, Se, ataupun NiO. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang kedua tadi untuk menghilangkan warna pengganggu ya, mungkin nggak indah warnanya, maka dihilangkan. Yang ketiga justru ditambah pewarna atau koloran. Digunakan misalnya untuk membuat gelas khusus sesuai dengan warna yang dikehendaki. Ya, jadi banyak juga kaca itu yang berwarna. Jadi bukan hanya gelas, sekarang kaca jendela juga banyak ya. Dia ada warna hijau, merah, kadang-kadang berbunga-bunga. Ya, jadi tergantung keperluannya untuk apa kaca tersebut. Nah, kemudian ada opacifiers, yaitu bahan yang digunakan sebagai
Recording in progress. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian bahan lainnya ada opacifier. Bahan yang digunakan sebagai opacifier adalah fluoride atau kriolit, sodium fluorosilika, timah fosfat, kemudian seng fosfat, dan kalsium fosfat. Nah, proses pembuatan kaca. Di sini gelas dibuat dari campuran pasir, soda, batu kapur, natrium sulfat, felspar, senyawa boron, dan aluminium serta bahan aditif lain, tergantung pada jenisnya. Nah, dalam oven campuran dileburkan misalnya pada temperatur 600 derajat Celcius. Leburan tersebut kemudian didinginkan. Pembuatan gelas kira-kira sampai 1100 derajat Celcius. Produk-produk jadi atau setengah jadi, misalnya pelat, pipa, benda berongga, batang, dan barang yang dipres dapat dibuat langsung dari leburan tersebut. Hal penting dalam pembuatan bahan itu adalah pendinginan. Ya, adalah pendinginan bertahap dan perlahan-lahan. Mula-mula bahan didinginkan sampai temperatur transformasi. Jadi dari perubahan dari plastik menjadi ke elastik. Setelah perubahan tersebut bahan didinginkan lagi hingga tuntas. Dengan cara demikian tidak akan terjadi tegangan dalam bahan yang dapat mengakibatkan retak secara tiba-tiba pada bahan ketika digunakan. Ya, jadi campuran dari berbagai macam bahan baku untuk pembuatan gelas tersebut dimasukkan dalam oven peleburan ya sampai suhu mencapai 600 derajat Celcius. Ya, kemudian didinginkan ya. Tapi titik leburnya ini beda-beda. Ya, ada yang malah 1100 derajat Celcius tergantung dari bahan baku yang digunakan. Nah, kemudian sesudah cair, didinginkan perlahan-lahan. Ya, untuk tadi ada perubahan dari plastik ke elastik. Kemudian didinginkan lagi sampai dia stabil. Ya, dengan maksud apa? Tidak akan terjadi tegangan dalam bahan yang dapat mengakibatkan retak secara tiba-tiba ketika bahan digunakan. Ya, jadi prosesnya sangat sederhana. Hanya merebus. Bukan merebus ya, merebus pakai air ya. Hanya memanaskan, melebur. Ya, jadi dipanaskan bahan baku tersebut sampai cair. Nah, kemudian ketahanan kimia. Gelas sangat mudah rusak oleh lelehan alkali. Gelas sangat mudah rusak oleh lelehan alkali karbonat, hidrogen fluoride, dan agak mudah rusak oleh basa panas dengan pH 7 sampai 10. Serta larutan panas asam anorganik yang mengandung air, misalnya HCl 30%. Pengolahan dan penggunaannya, gelas dapat dibentuk dengan cara memanaskannya lagi ya atau peniupan kaca. Selain itu gelas dapat digerinda dingin, dibor, dipotong, direkat, dan diperkuat. Ya, diperkuat ini maksudnya menjadi komposit. Dicampur mungkin dengan plastik, ya serat gelas ini, dan bisa diberi tegangan atau kaca pengaman dengan pengerjaan panas. Jadi penggunaannya gelas digunakan sebagai bahan bila dibutuhkan peralatan yang tembus pandang dan mempunyai ketahanan kimia yang tinggi. Contohnya misalnya pipa, kaca pengintip, organ penyekat, bejana kecil dalam operasi, botol keranjang, botol kecil,
alat penukar panas, pompa, siklon, filter sinter, dan alat laboratorium. Secara khusus gelas dapat digunakan sebagai kaca pengaman, bahan isolasi, kaca optik, misalnya untuk filter, kaca jendela, dan cermin. Keamanan botol biasa dan botol keranjang tidak boleh diberi beban tekanan. Bila tidak ada petunjuk kerja intern, maka petunjuk kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat gelas kimia harus diberlakukan. Ya, jadi banyak sekali tadi kegunaan dari kaca tersebut. Ya, mungkin karena disebabkan tadi kaca tersebut sangat tahan terhadap serangan kimia. Ya, contohnya kaca bisa dibuat jadi pipa. Atau bisa juga itu tadi yang Ibu bilang kaca pengintip. Kaca pengintip itu untuk melihat ketinggian volume dari mungkin reaktor, destilator, evaporator, dan lain-lain. Atau bisa menjadi organ penyekat. Kemudian juga bisa ya misalnya untuk digunakan bejana kecil dalam tapi proses kecil. Kemudian dia bisa juga sebagai kaca pengaman. Kemudian bahan isolasi, kaca optik, dan lain-lain. Jadi banyak sekali kegunaan dari kaca tersebut. Nah, kemudian pembuatan gelas. Proses pembuatan gelas di dalam industri meliputi ya tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama dilakukan adalah persiapan bahan baku atau batching. Pada tahap ini dilakukan penggilingan, pengayakan bahan baku, serta pemisahan dari pengotor-pengotornya. Serbuk bahan baku ditimbang sesuai komposisi, termasuk bahan-bahan aditif lain yang diperlukan seperti zat pewarna atau zat-zat sesuai dengan produk kaca yang dikehendaki. Pengadukan campuran bahan baku dalam suatu mixer dilakukan agar campuran menjadi homogen sebelum dicairkan. Jadi untuk persiapan bahan baku yang pertama tetap ya proses penggilingan. Ya, jadi untuk apa penggilingan? Untuk menghasilkan ya besaran ya ataupun diameter dari bahan baku tersebut sama. Ya, kemudian kan diayak. Jadi sehingga dia bisa sama semuanya diameter dari bahan bakunya ya. Jadi lebih homogen. Kemudian serbuk bahan baku tersebut ditimbang sesuai komposisi. Ya, termasuk juga bahan aditif dan bahan penambah lainnya. Kemudian diaduk dalam mixer agar campuran menjadi homogen sebelum proses pencairan. Nah, kemudian yang kedua pencairan atau melting atau fusing. Bahan baku yang sudah homogen diayak dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tungku furnace bersuhu sekitar 1500 derajat Celcius sehingga campuran akan mencair. Ya, tadi untuk menghasilkan tadi suhu misalnya suhu operasi 600 atau 1100 ya sampai dia mencair, maka diperlukan di sini furnace ya atau tungku bersuhu sekitar 1500 derajat Celcius. Nah, selama pencairan masing-masing bahan berinteraksi membentuk reaksi-reaksi kimia berikut. Ya, dari sini Na2SO3. Ini salah ya, Na2CO3 ya, bukan SO ya. Na2CO3 akan membentuk Na2O ditambah CO2 persamaan 1. Kemudian CaCO3 akan berubah menjadi CaO ditambah CO2. Kemudian Na2SO4 akan membentuk Na2O ditambah SO2. Kemudian MgCO3 ditambah MgCO3 CaCO3 akan berubah menjadi MgO ditambah CaO ditambah 2CO2. Nah, dari sini reaksi antara SiO dengan natrium karbonat pada suhu 630 sampai 780 derajat Celcius. Nah, kemudian Na2CO3 ditambah ini ya SiO.
membentuk Na2O, ASiO ditambah CO2. Reaksi antara SiO2 dengan kalsium karbonat ini pada suhu 600 derajat Celcius. Nah, kemudian reaksi antara kalsium karbonat dengan natrium karbonat di sini pada suhu 600 derajat Celcius. Kemudian reaksi antara Na2SO4 dengan NSiO terjadi pada 884 derajat Celcius. Ya, jadi makanya suhu furnace tadi mencapai 1500 derajat Celcius untuk dapat menghasilkan panas ya di 884 derajat Celcius. Jadi pada setiap kenaikan suhu terjadi reaksi. Di sini suhu paling rendah 600 derajat Celcius. Nah, pada suhu bahan baku tadi sesudah dipanaskan mencapai 600 derajat Celcius, maka yang terjadi adalah reaksi ini dulu. Kalsium karbonat ditambah silika akan membentuk ini. Nah, kemudian nih ya, kalsium karbonat dengan natrium karbonat akan membentuk ini. Kemudian dipanaskan terus sampai suhu antara 630 sampai 780, maka yang terbentuk adalah ini. Na2CO3 tambah SiO akan membentuk ini. Nah, kemudian dipanaskan terus sampai suhu 884 derajat Celcius, maka yang terbentuk adalah ini. Oke ya. Nah, kemudian leburan kaca. Tungku sebagai tempat mencairkan campuran bahan baku kaca terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pot furnace. Biasanya dipakai untuk menghasilkan kaca-kaca khusus atau special glass, seperti kaca seni, kaca optik dengan skala produksi yang kecil sekitar 2 ton atau lebih rendah. Pot terbuat dari bata silika, aluminium, atau lempung khusus atau platina. Kemudian ada yang disebut dengan tank furnace. Digunakan pada industri gelas skala besar dan terbuat dari bata refraktori atau bata tahan panas. Furnace ini mampu menampung sekitar 1.350 ton cairan gelas yang membentuk kolam di jantung furnace. Kemudian yang ketiga, regenerative furnace. Ya, di sini pembentukan bahan kaca yang berbentuk cair lalu dialirkan ke dalam alat-alat yang berfungsi untuk membentuk kaca padat sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada 3 ya untuk leburan kaca tersebut. Ya, ada yang disebut dengan pot furnace. Ini skalanya kecil, hanya bisa sekitar 2 ton atau lebih rendah. Biasa ini adalah digunakan untuk menghasilkan kaca-kaca khusus. Nah, sementara yang kedua ada tank furnace. Itu bisa mampu sampai 1.350 ton. Ya, biasanya ini untuk industri kaca skala besar. Oke ya, nah yang terakhir adalah regenerative furnace. Nah, ada beberapa jenis proses pembentukan kaca, di antaranya adalah yang pertama adalah proses Foucault. Bahan cair dialirkan secara vertikal ke atas melalui sebuah bagian yang dinamakan debitus. Bagian ini terapung di permukaan kaca cair dengan celah sesuai dengan ketebalan kaca yang diinginkan. Di atas debitus terdapat bagian sirkulasi air pendingin yang akan mendinginkan kaca hingga 650 sampai 670 derajat Celcius. Pada suhu tersebut kaca padat dan akan bergerak dengan yang menarik kaca tersebut ke atas. Sekarang skema proses Foucault. Ya, ini gambarnya nggak ada. Jadi bahan cairnya itu dialirkan secara vertikal ke atas melalui sebuah bagian yang dinamakan debitus. Oke, nah selanjutnya ada proses Kolbun. Jika proses Foucault gerakan kaca berlangsung secara vertikal, maka pada proses Kolbun kaca akan bergerak secara vertikal kemudian diikuti gerakan horizontal setelah melewati roda-roda penjepit yang membentuk leburan gelas menjadi lembaran-lembaran.
Nah, kemudian yang C, proses Pilkington atau float proses, bahan cair dialirkan ke dalam sebuah kolam berisi cairan timah panas. Kecepatan aliran bahan cair ini merupakan pengatur tebal tipisnya kaca lembaran yang akan diproses. Kaca akan mengapung di atas cairan timah karena perbedaan densitas di antara keduanya. Kaca ini tetap berupa cairan dengan pasokan panas yang berasal dari bakar di bagian atas kolam. Pengendalian temperatur di dalam kolam dilakukan agar kaca tetap rata di kedua sisinya serta paralel. Bahan yang biasanya digunakan untuk keperluan ini adalah gas nitrogen murni. Selanjutnya aliran kaca melewati daerah pendinginan masih di dalam kolam dan keluar dalam bentuk kaca lembaran bersuhu lebih kurang 600 derajat Celcius. Proses A sampai C di atas dikenal dengan proses mekanik. Nah, kemudian yang keempat ada proses tiup atau blow. Proses ini digunakan untuk membuat botol, kaca, gelas kemasan, atau aneka bentuk kaca seni lainnya. Oke ya, jadi kalau mau jelas untuk proses pembuatan kaca, nanti coba tolong cari di YouTube. Ya, nanti cari di YouTube bagaimana proses Kolben tadi. Ya, kaca cair tadi katanya dialirkan ke dalam timah panas. Tapi kaca tetap di atas karena ada perbedaan density. Kemudian di atasnya dikasih pemanas. Nah, hasilnya dari proses yang ketiga, 1 sampai A sampai C tadi, itu adalah menghasilkan kaca lembaran. Sementara yang keempat itu adalah proses tiup. Itulah menghasilkan kaca-kaca seni. Ya, kaca-kaca seni seperti apa? Misalnya kristal-kristal. Ya, Itali terkenal ya dengan kaca kristalnya ya di Murano. Ya, harganya jutaan, dia warna merah itu cukup dari jauh. Ya. Kaca tersebut dicairkan, bahan bakunya itu dicairkan di pemanas, kemudian nanti ada pipa. Mereka udah sangat ahli. Pipa kemudian mereka tiup, mereka putar-putar, sebentar udah terbentuk burung warna merah, hijau, kuning. Ya, atau membentuk gelas kristal yang mahal-mahal, atau membentuk pot bunga. Atau mungkin kalau yang di pabrik yang sederhana prosesnya, ya tapi nggak menggunakan manusia. Kalau yang manusia kan memang kaca hias ataupun kaca seni. Yang di pabrik mungkin botol prosesnya tiup. Ya, jadi mungkin kaca cair kemudian dimasukkan ke blower. Tiup, terbentuklah botol yang ada cetakannya, terbentuklah botol kemudian didinginkan. Toples dan lain-lain. Jadi tergantung produknya apa. Ya, apakah bahan produknya tersebut akan menjadi produk mahal atau produk murah? Ya, kalau misalnya produk mahal, berarti prosesnya lebih banyak, jadi penambahan zat-zatnya jadi lebih banyak. Misalnya untuk dia memang harus bersifat sangat transparan. Ya, kristal itu kan sangat transparan. Jadi ditambah zat. Mungkin zat tersebut mahal, makanya akhirnya produknya menjadi mahal. Ya, coba lihat, mungkin kalau kita ke swalayan mulai lihat. Ada toples, kenapa ya toples ini mahal sekali? Kenapa toples yang ini misalnya harganya cuma 10.000, besarnya sama. Kok ini toplesnya sampai 1 juta? Ya, karena zat tadi yang ditambahkan beda, transparansinya beda, keindahannya beda. Ya, jadi banyak tadi fungsinya kaca tadi selain untuk bahan konstruksi juga bisa untuk lainnya. Dan juga yang paling penting lagi sekarang ya contohnya misalnya untuk apa energi. Ya, energi surya itu kan menggunakan juga silika. Tapi kita belum ya. Sementara silika di tempat kita tuh banyak sekali, luar biasa kaya. Tapi energi untuk pengolahan itu ya menjadi silika tadi itu belum. Ya, jadi
teknologi tadi harus kita kuasain agar kita bisa menjadi negara yang mandiri, masyarakatnya sejahtera. Nah, sekarang silika kita ekspor ke Cina. Ya, baru kita membelinya kembali. Sekarang botol aja lah coba. Ya, Ibu misalnya sekarang kan membuat produk ya, botol sampo, cari botol kaca. Susah. Botol kaca kita masih import. Ya, kita belum menguasai teknologi sama sekali. Jadi kaca tersebut bukan hanya digunakan sebagai bahan konstruksi dalam industri, tapi kaca tersebut bisa menjadi bahan baku maupun produk. Ya, mengingat negara kita terdiri dari 17.000 pulau. Ya, berarti panjang pantainya terluas mungkin di dunia, berarti banyak sekali ya silika ya, kandungan silikanya. Nah, malah kadang katanya ada yang daerah gitu bukan di tepi laut, memang dia banyak sekali silika. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada proses annealing. Fungsi tahapan ini adalah untuk mencegah timbulnya tegangan-tegangan antar molekul pada kaca yang tidak merata sehingga dapat menimbulkan pecah. Proses annealing kaca terdiri dari dua aktivitas, yaitu yang pertama menahan kaca dengan waktu yang cukup di atas temperatur kritis tertentu untuk menurunkan regangan internal. Dan yang kedua mendinginkan kaca sampai temperatur ruang secara perlahan-lahan untuk menahan regangan sampai titik maksimumnya. Proses ini berlangsung di dalam annealing layer. Untuk jenis kaca lembaran, annealing layer ini dilewati oleh kaca-kaca yang bergerak di atas roda berjalan. Nah, kemudian yang kelima, finishing dan pengendalian kualitas atau quality control. Beberapa proses penyelesaian akhir pada industri gelas adalah cleaning and polishing, cutting, enameling, dan grading. Yang ini contoh dari penggunaan kaca. Ya, mungkin ini gudang. Gudangnya memerlukan panas bahan bakunya di sini. Dia nggak mau lembab. Kalau lembab rusak mungkin bahan yang kita simpan. Ya, dan takut hujan. Maka dibuatlah kaca seperti ini. Nah, atau mungkin seperti ini. Ini kantor. Ini ya. Kurang dari 10 tahun lagi pesawat terbang akan memiliki sebuah konsep baru yaitu windowless atau tanpa jendela. Kemudian digantikan dengan skat transparan. Jadi nanti kalau kita naik pesawat, ya kita kayak cuma duduk aja di kursi karena ini semuanya menggunakan kaca. Berani? Ya? Oke. Ini udah kayaknya ya. Oke, sekarang kita masuk jenis-jenis kaca. Yang pertama ada kaca bening. Kaca ini sering juga disebut sebagai float glass. Kaca ini tidak berwarna, serta memiliki permukaan yang sangat bersih dan rata. Kaca ini banyak digunakan pada eksterior maupun interior bangunan, baik rumah tinggal atau gedung bertingkat. Kaca ini juga dapat digunakan untuk perabot rumah tangga. Nah, yang kemudian ada kaca warna. Kaca ini biasa disebut dengan kaca riben atau thin glass. Kaca ini merupakan kaca float yang diberi warna dengan sedikit menambahkan logam pewarna. Dengan warna pada kaca, maka sifat tebus pandang kaca menjadi lebih rendah sehingga dapat memberikan privasi kepada penghuninya. Kaca ini lebih banyak dipakai pada eksterior bangunan, baik untuk pintu, jendela, ataupun curtain wall. Ya, jadi tadi ada kaca bening,
yang memang sesuai kebutuhannya ya, memang memerlukan transparansi tinggi. Ya, tapi ada juga kaca warna justru mau mengurangi transparansinya. Ya, jadi ditambah zat pewarna. Kemudian ada juga yang disebut dengan kaca es, merupakan kaca dengan tekstur pola tertentu pada salah satu sisinya. Karakter dari kaca ini memberikan efek dekoratif dan efek pembayangan yang menarik, serta mampu mereduksi silau secara maksimum. Jadi ada lagi kaca ya yang disebut dengan kaca es. Ya, gunanya untuk apa? Mereduksi silau secara maksimum. Ya, jadi andai kata misalnya mobil kaca depannya itu pasti ditaruh suatu bahan untuk menghindari atau mengurangi silau. Ya, karena sangat bahaya. Maka ditambah sesuatu, makanya beda kaca depan dengan kaca samping. Kemudian ada kaca reflektif, ini merupakan jenis kaca yang mampu memantulkan cahaya dan mereduksi sifat tembus pandang dari sisi luar. Sehingga sering juga disebut dengan kaca one way. Lapisan kaca ini bersifat memantulkan cahaya dan panas, serta mampu memberikan penampilan yang mewah. Jadi ada kaca reflektif. Dia cuma satu sisi yang bisa kita lihat. Makanya nanti hati-hati waktu kita bekerja. Kita kerja di pabrik, kita pikir nggak ada orang melihat kita mungkin lengah, kita main-main. Ya. Jadi ada kaca yang hanya bisa orang yang di dalam melihat keluar, tapi orang di luar nggak bisa melihat ke dalam. Nah, kemudian ada kaca temper. Secara singkat, kaca temper merupakan jenis kaca yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaca biasa. Dengan ketebalan yang sama, kekuatan kaca ini mampu mencapai 3-5 kali lipat daripada kekuatan kaca biasa. Kaca ini tahan terhadap beban angin, tekanan air, benturan, dan perubahan temperatur yang tinggi atau thermal shock. Kaca temper juga lebih aman karena akan menjadi butiran halus bila pecah. Ya, jadi kaca temper ini sama juga ya. Mobil yang di depan itu ya sebagian mungkin menggunakan kaca temper. Ya, jadi misalnya kita jalan, kemudian ada orang lempar batu atau apa, kacanya itu akan hancurnya itu berkeping-keping sehingga tidak membahayakan kita pengemudi. Nah, kemudian ada kaca laminated. Kaca ini merupakan jenis kaca dengan tingkat keamanan dan perlindungan yang tinggi terhadap penghuni. Jika terjadi sesuatu yang menyebabkan pecahnya kaca, kaca laminated tidak akan berhamburan, tetapi hanya retak dan sangat sulit untuk ditembus. Karakteristik kaca ini adalah pecahan kaca tidak akan jatuh atau berserakan. Ya, jadi tetap dia kacanya menempel, makanya di sini laminated. Nah, keunggulan kaca sifatnya yang mampu meneruskan cahaya membuat rumah dengan dinding kaca lebih hemat energi karena pencahayaan pada siang hari cukup dengan sinar matahari. Kemudian mampu memaksimalkan pemandangan di luar ruangan. Kemudian walaupun mudah kotor tetapi mudah juga untuk dibersihkan. Kemudian dapat memberikan kesan luas pada ruangan sempit. Kemudian memberikan kesan tidak ada sekat antara ruangan satu dengan yang lain. Kemudian kedap suara, kedap air, kemudian memberikan kesan modern pada hunian. Jadi keunggulan-keunggulan tadi inilah yang kita pertimbangkan. Ya, sewaktu kita mendesain pabrik kita, desain kantor kita. Ya, jadi kita harus tahu, oh keunggulan kaca di sini, keunggulan konkrit di sini, keunggulan dari logam ini ya, keunggulan dari kayu seperti ini. Oke, nah kekurangan kaca harganya cukup mahal. Baik dari segi harga material maupun biaya pemasangan. Jadi materialnya mahal, kemudian biaya pemasangan juga mahal. Pemasangannya rumit dan butuh tenaga profesional dengan keahlian dan teknik tinggi. Kemudian tidak tahan terhadap getaran. Beberapa jenis kaca cenderung mudah pecah. Dinding kaca tidak termasuk dinding struktural sehingga tidak mampu menahan beban berlebihan. Mudah kotor, dibutuhkan perawatan yang rutin. Jika tergores sulit untuk memperbaikinya. Jenis kaca bening tidak cocok untuk ruangan privasi. Perlu aksesori tambahan seperti tirai. Walaupun hal ini opsional. Jika retak atau pecah tidak bisa diperbaiki,
tetapi harus diganti ya. Tapi yang terbaru, teknologi terbaru ya. Kaca retak bisa diperbaiki. Ya, jadi katanya disuntikkan suatu zat, maka kacanya akan menyatu kembali. Ya. Banyak itu kalau di sini Ibu belum tahu, tapi di Malaysia ada dokter kaca itu ya. Nah, karakteristik dari serbuk kaca dalam pembuatan beton. Ya, jadi ini kita lebih ke bahan konstruksinya. Jadi kalau tadi kaca lebih ke aksesori. Nah, tapi di sini karakteristik kaca dari serbuk kaca dalam pembuatan beton. Kaca merupakan bahan yang tidak menyerap air atau zero water absorption. Sifat kaca yang tidak menyerap air dapat mengisi rongga-rongga pada beton secara maksimal sehingga beton bersifat kedap air. Kaca dalam hal ini adalah serbuk kaca mempunyai sifat sebagai pozolen yang dapat meningkatkan kuat tekan dari beton. Kaca tidak mengandung bahan yang berbahaya sehingga pada saat pengerjaan beton aman bagi manusia. Serbuk kaca juga dapat digunakan sebagai bahan pengisi pori. Bahan pengisi pori atau filter sehingga diharapkan akan diperoleh beton yang lebih padat dengan porositas minimum sehingga kekuatan beton dapat meningkat. Oke ya, itu kuliah kita sampai di sini ya, kuliah kacanya selesai. Ya, jadi untuk bahan konstruksi tadi yang terakhir ya bisa digunakan ya dicampur dengan konkrit ya. Dengan beton. Menambah kekuatan dari beton tersebut karena sifat kaca tadi yang tidak menyerap air sehingga dia bisa mengisi rongga-rongga dari beton tersebut. Ya, makanya beton itu ada ketentuan. Pasir apa yang digunakan? Oh, pasir kuartsnya harus sekian. Ya. Nah, beton untuk apa? Beton pasti untuk fondasi dari. Misalnya kita mau dirikan pasti ada semua industri ya, pasti menggunakan tangki. Nah, tangki misalnya tangki bahan baku kalau dia cair. Kemudian tangki prosesnya. Mulai dari evaporator, destilator, reaktor, kemudian tangki produknya. Tangkinya kan semuanya materialnya itu bukan dari logam, hanya dindingnya yang logam. Fondasinya kan menggunakan beton. Nah, tadilah fondasi tadi campuran antara semen, air, dan pasir. Nah, tapi untuk dia lebih kuat biasanya ditambah kerikil. Kemudian itulah tadi pasirnya itu pasir quartz. Ya, jadi kaca disitulah tadi kalau kita mau tarik ke bahan konstruksi. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Nggak ada, semuanya udah bisa? Atau Ibu yang nanya? Nah, Ibu juga baru tahu, mungkin Ibu bisa kasih tunjuk ya. Ibu juga baru tahu bahwasanya silika ini bisa ditambang. Sebentar.
Ya, internetnya payah nggak nampak. Apa? Internetnya susah. Apa? Break. Nggak bisa dapat lagi gambar videonya yang lama. Oke, ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya. Perkenalkan nama saya Samuel Barus dengan NIM 22115. Izin Bu, sekarang kan ada tuh namanya dan sudah ada inovasi rumah kaca kan Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira suhu di dalam ruangan tersebut itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada suhu di luar ruangan dari rumah kaca tersebut Bu? Rumah kaca itu kadang-kadang bukan kaca juga gitu. Ya, tujuannya sih sebetulnya rumah kaca itu kan sekarang pertanian ya, lebih banyak pakai gitu ya. Tapi Ibu perhatikan nggak terbuat dari kaca juga ya, terbuat dari material seperti plastik. Jadi mungkin transparansinya, sifat dari transparansinya maka disebut dengan rumah kaca. Jadi kalau masalah suhu apakah lebih dingin ataukah lebih panas? Nah, suhu itulah yang ditreatment. Ya, misalnya untuk daerah panas diperlukan misalnya pertumbuhan dari buah, misalnya buah apa ya, buah anggur pada suhu mungkin 20 derajat Celcius. Nah, kalau itu mungkin pakai kaca ya. Nah, itulah yang ditreatment. Suhu di luar mungkin mencapai 37, 38 derajat Celcius. Nah, yang di dalam dipasang AC bagaimana supaya suhunya mencapai 20 derajat Celcius. Nah, begitu juga kebalikannya kalau di daerah musim dingin. Ya, daerah dingin, salju turun, mereka nggak punya sayur. Nggak tumbuh kan, di luar semuanya suhu udah minus 10 derajat Celcius, minus 20 derajat Celcius. Nah, itu dia salah satu kegunaan rumah kaca tadi, mentreatment tadi, ruangan tadi, agar suhunya bisa mencapai misalnya 20 derajat Celcius. Dikasih apa? Pemanas. Jadi tumbuh-tumbuhan tadi ditanam di dalam itu. Suhunya terjaga, tapi sinar mataharinya juga dapat. Itu yang dimaksud dengan rumah kaca. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Coba ada lagi, banyak sekali kegunaan kaca. Bu, izin Bu, Zoom kita mau habis Bu, tinggal 1 menit lagi Bu. Oh, tinggal 1 menit lagi ya? Iya Bu, Oke. kalau misalnya nanti mau apa, pindah lagi Bu, begitu Bu. Ya udahlah, tinggal berapa menit lagi juga kita kuliah. Ya udah, nggak apa-apa ya, kita tutup sampai di sini. Oke, ya. Absen di learning. Kemudian ini udah difoto, screenshot. Sudah Bu, tadi Bu. Udah ya. Oke, sampai di sini aja kuliah kita ya. Kita jumpa